Topik kita hari ini adalah mengenal dan mengalami kenaikan Kristus yang unggul. Saudara-saudari, kita ulangi kembali bahwa kita ini sedang membahas seri-seri tentang Kristus yang al-muhid. Kristus yang al-muhid itu adalah al-muhid, artinya meliputi segala sesuatu. Dan Kristus yang meliputi segala sesuatu ini dalam perjanjian lama dilambangkan oleh tanah Kanaan. Tanah Kanaan atau kadang disebut tanah permai atau tanah pokta atau tanah perjanjian. Nah, sudah 2 kali pertemuan kita membahas tentang Kristus yang al-muhid ini. Sekarang kita akan melihat dari segi lain mengenai Kristus yang al-muhid, yaitu bagaimana kita mengenal dan bagaimana kita mengalami kenaikan Kristus yang unggul. Saudari, untuk hal ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah tanah yang tinggi. Artinya kita ini sedang membahas tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu adalah tinggi, lalu tanah Kanaan ini dikelilingi oleh laut. Lalu bagaimana kita mengalami tingginya tanah itu? Kemudian latihan-latihan kita, lalu hasil kita menikmati. Nah, yang pertama kita melihat adalah tanah yang tinggi. Artinya tanah Kanaan itu adalah tinggi. Menurut kita Hesekiel pasal 20 ayat 40 mengatakan, sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Nah, saudara-saudari, di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa tanah itu adalah, di situ dikatakan di atas gunung Israel yang tinggi. Jadi adalah tanah Kanaan itu adalah tinggi, saudara-saudara. Kita Ulangan pasal 32 ayat 13 mengatakan, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Sekali lagi di sini kita melihat bahwa ada bukit-bukit. Jadi tanah Kanaan itu ada tinggi, ada bukit, ada gunung, ada lembah. Ketika kita berbicara bahwa tanah Kanaan itu ada yang berbukit-bukit, ada yang tinggi, maka kita ingin melihat sebenarnya ketinggian tanah Kanaan itu gimana. Tanah Kanaan itu sekitar adalah 2.000 meter sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi tepatnya itu ada 1.828 meter sampai kurang lebih 3.657 meter di atas permukaan laut. Jadi, dan tanah Kanaan ini penuh dengan bukit-bukit, penuh dengan gunung-gunung. Siapapun yang sudah pernah ke sana pasti mengetahui bahwa memang benar demikian. Tanah Kanaan itu ada gunung, ada lembah, ada bukit, ada aliran air, ada berbagai-bagai nanti tanaman di sana, dan itulah yang kita bahas. Apa itu makna itu semua? Maka kita sebut adalah Kristus yang al-muhid, Kristus yang meliputi segala sesuatu. Artinya Kristus itu betapa kaya, betapa luar biasa. Kaya yang kita maksud di sini, saudara-saudara, kita bukan sedang membahas tentang kekayaan materi daripada Kristus, tetapi adalah kekayaan daripada Kristus itu sendiri. Kristus itu betapa kaya. Dia punya kasih, punya kekudusan, punya kemuliaan, punya kesabaran. Wah, betapa punya kuasa, memiliki power yang luar biasa. Dan begitu kaya akan Kristus. Nah, kekayaan Kristus yang al-muhid ini, kekayaan Kristus yang meliputi segala sesuatu itu, dilambangkan oleh tanah Kanaan di dalam perjanjian lama. Hari ini kita melihat khusus akan membahas betapa tanah Kanaan itu begitu tinggi. Ya, tingginya tadi sudah kita lihat sekitar 2.000 meter sampai 4.000 meter di atas permukaan laut.
Saudari, yang kedua kita melihat bahwa tanah Kanaan itu dikelilingi oleh laut. Ya, dikelilingi oleh laut. Di sisi-sisinya tanah Kanaan itu ada laut besar yang disebut Laut Tengah, ada juga Laut Mati. Jadi tanah Kanaan itu sebelah sana, sebelah sini adalah dikelilingi oleh laut. Yang melambangkan adalah kematian. Jadi ada tanah Kanaan yang menjulang tinggi dari permukaan laut, melambangkan adalah betapa Kristus adalah muncul dari dalam maut. Kristus itu adalah Kristus yang muncul, yang bangkit, yang terangkat dari alam maut. Laut itu adalah melambangkan kematian. Jadi adalah tanah Kanaan ini adalah begitu unggul di atas permukaan laut. Artinya adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang naik, yang terangkat ke surga, melampaui alam maut, melampaui kematian. Kristus yang bangkit dan naik surga. Jadi selain Kristus atau di luar Kristus, segala sesuatu adalah maut. Segala sesuatu adalah laut, dikelilingi laut. Kristus adalah di luar Kristus, selain Kristus, semuanya adalah kematian. Saudara-saudara, kita hari ini berbincang apapun yang kita diskusikan, kalau bukan Kristus, itu adalah kematian. Hanya Kristus adalah kehidupan, hanya Kristus adalah hayat, hanya Kristuslah sang kebangkitan, hanya Kristuslah sang keterangkatan. Apapun yang kita persoalkan, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita bicarakan, di luar Kristus, semuanya adalah laut, semuanya adalah kematian. Saudara-saudari, tetapi haleluya, bersama Kristus kita mengalami kebangkitan. Bersama Kristus kita mengalami keterangkatan. Efesus pasal 2 ayat 6 mengatakan bahwa Allah telah menempatkan kita dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di surga. Saudara-saudari, bahwa Kristus sudah terangkat ke surga. Kita pun ada bersama dengan Kristus di surga. Semoga adalah kita mengenal hal ini. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan tahu semua hidup kita ini adalah kematian. Semua persoalan yang kita, semua yang kita perbincangkan, yang kita tempuh, semua adalah kematian. Semua adalah laut. Tetapi begitu ada Kristus, haleluya, dia unggul. Dia bangkit, dia terangkat. Bila mana kita dalam perkumpulan kita, di dalam pembicaraan kita, di dalam sepak terjang kita, ada Kristus, di sanalah ada kebangkitan. Ada Kristus, di sana adalah keterangkatan. Tapi bila tidak ada Kristus, hidup kita semua adalah maut, adalah kematian. Di sana bergosip, di sini menjelekkan si A, di sana apapun, saudara-saudara, adalah kematian. Haleluya. Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan. Akulah hidup. Akulah hayat. Jadi artinya, Tuhan mengatakan, saudara-saudara, akulah hayat, akulah kebangkitan. Artinya di luar Kristus tidak ada kehidupan. Di luar Kristus tidak ada kebangkitan. Hanya ada dalam Kristus, baru ada hayat. Hanya ada dalam Kristus, baru ada kebangkitan. Jadi, saudara-saudari, kiranya kita menjadi orang yang semakin sering tinggal di dalam Kristus, agar kita lebih banyak mengalami hayat, mengalami kebangkitan dan keterangkatan Kristus. Yang ketiga adalah kita perlu mengalami tingginya tanah itu. Mengalami tingginya tanah itu artinya berarti kita mengalami Kristus yang bangkit dan Kristus yang terangkat ke surga. Kita ulangi, saudara-saudari, selainnya itu adalah laut. Tapi haleluya, tanah Kanaan menjulang tinggi, melambangkan Kristus yang bangkit dan naik ke surga. Nah, ketika kita berbicara, saudara-saudaraku, berbicara tentang Kristus yang bangkit, berbicara tentang Kristus yang terangkat, kita tidak sedang berbicara bahwa Kristus itu sudah suatu peristiwa sejarah. Kebangkitan itu adalah suatu peristiwa sejarah yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Bukan itu yang kita bicarakan.
Memang adalah kebangkitan itu suatu peristiwa sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Tetapi jauh sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Lazarus meninggal, dia berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa kebangkitan ini bukan hanya sekedar suatu peristiwa, bukan hanya suatu kejadian. Kebangkitan adalah satu persona yang hidup. Kebangkitan adalah diri Kristus itu sendiri. Kalau kita ingin mengalami tingginya tanah Kanan itu, artinya kita perlu mengalami kebangkitan Kristus. Kita perlu mengalami keterangkatan atau kenaikan Kristus. Hal ini, saudara-saudari, yang dialami oleh murid-murid Tuhan yang pertama. Rasul-rasul itu ketika terjadi pada hari Pentakosta, saudara-saudara, siapakah rasul-rasul itu? Oh, kita ambil contoh, salah satunya adalah Petrus. Dia adalah nelayan dari Galilea yang tidak berpendidikan, saudara-saudara. Dia adalah seorang pekerja yang tidak terlalu terhormat. Dia adalah nelayan yang hina dan kecil dan tidak berpendidikan. Tetapi, saudara-saudara, pada hari Pentakosta, Petrus dan 11 rasul yang lain berdiri di sana, saudara-saudara. Mereka mempersaksikan Kristus. Mereka mempersaksikan Kristus yang apa? Kristus yang bangkit, Kristus yang terangkat. Itu jelas Petrus mengatakan bahwa dia inilah yang telah dibangkitkan Allah, yang telah diangkat oleh Tuhan. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Petrus dan ke-11 rasul yang lagi itu pada hari Pentakosta, kelihatannya mereka adalah nelayan yang kecil. Kelihatannya mereka tidak berpendidikan. Mereka, saudara-saudara, memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada semua orang. Semua orang-orang percaya berkumpul pada saat itu. Dan semua mata memandang mereka. Semua telinga mendengar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ini, rasul-rasul ini, sedang mempersaksikan adalah Kristus yang bangkit. Mempersaksikan Kristus yang terangkat ke surga. Siapapun, saudara-saudara, di antara kita yang senantiasa mempersaksikan hal ini, mempersaksikan Kristus yang bangkit, yang terangkat ke surga, maka kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mungkin di dunia kita tidak terlalu memiliki kedudukan yang tinggi. Mungkin tidak terlalu memiliki posisi yang dibanggakan. Tetapi, saudara-saudara, apabila kita mengalami kebangkitan Kristus, mengalami keterangkatan Kristus, saudara-saudara, itu kebangkitan bukan hanya cerita. Keterangkatan bukan hanya cerita, tetapi kebangkitan dan keterangkatan ini menjadi pengalaman kita. Kita mengalami kebangkitan, kita mengalami keterangkatan, saudara-saudara. Ketika kita mengalami demikian, apa yang terjadi? Ketika kita berbicara pada orang, semua mereka adalah di bawah kita. Kenapa? Karena kita bersatu dengan Kristus yang di surga. Kita memiliki posisi, memiliki tempat kedudukan bersama dengan Kristus yang di surga. Semua orang hanya memikirkan bumi. Semua orang hanya memikirkan adalah keluarga mereka, pekerjaan mereka, situasi kehidupan mereka. Semua hanya yang di bumi. Tetapi haleluya, ada sekelompok orang di sini, yaitu Petrus dan 11 rasul yang lain. Mereka adalah hidup bagi Tuhan. Mereka mengalami Kristus. Mereka mempersaksikan Kristus. Semoga kita juga adalah orang yang demikian. Orang yang mengalami kematian, kebangkitan, dan keterangkatan. Dengan demikian, saudara-saudara, apabila kita mengalami ini, kitalah ambasador Allah. Kita adalah perwakilan Allah. Oh, Kristus yang terangkat, kita pun terangkat bersama dengan Tuhan. Oh, semua adalah di bawah dulinya kita. Kita semua adalah berada bersama dengan Kristus yang telah duduk di surga. Telah melampaui segala sesuatu yang di bumi. Kita tidak sedang membicarakan adalah berapa untung Anda, apa penyakit Anda. Bukan ini sedang kita bicarakan. Oh, apa pendidikan Anda, apa gelar akademik Anda. Bukan ini yang kita bicarakan. Ini semua adalah yang dibicarakan di bumi. Haleluya. Orang bertanya, apa pekerjaan Anda? Oh, apa sekarang jabatan Anda? Apa kedudukan Anda? Bukan ini yang sedang kita bicarakan.
Kita sedang membicarakan adalah Kristus yang luar biasa ini. Kristus yang telah bangkit, Kristus yang telah terangkat ke surga. Itulah yang menduduki kita, itulah yang memenuhi kehidupan kita, dan itu pula yang kita persaksikan. Haleluya, kita berada di dalam kebangkitan. Haleluya, kita berada di dalam keterangkatan. Saudara-saudari, ada hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan mengalami demikian. Tetapi saudara-saudara, ada banyak juga hamba Tuhan yang lain. Seperti misalnya saudara Unesli, dia juga adalah mengalami Kristus yang bangkit, Kristus yang terangkat ini. Pada tahun 1943 ketika saudara Unesli berada di dalam penjara Jepang, setiap hari dia diinterogasi, saudara, setiap hari. Pagi diinterogasi 3 jam. Oh, malam adalah nanti 3,5 jam. Selama 3 minggu. Diinterogasi terus. Oh, saudara-saudara, bukan hanya sekali ditanya. Bukan hanya 2 kali. Pagi dan malam, 3 jam, 3,5 jam. Apa yang diinterogasi, saudara-saudara? Membuat orang akan tertawan. Membuat orang akan menjadi lemah. Membuat orang akan tertuduh. Membuat orang akan tertekan. Tetapi haleluya, saudara Unesli bukan demikian. Dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia setiap kali demikian, walau dia banyak interogasi, dia kembali ke dalam roh. Dia menyeru nama Tuhan, dia berdoa, dia merasa dia berada di surga. Dan semua adalah yang menginterogasi itu, semua adalah hanya memikirkan hal-hal yang di bumi. Walaupun pada saat itu, saudara-saudaraku, bahwa Unesli tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan. Pemerintah Jepang menyuruh dia ketika memberikan makan, dia hanya tunjuk-tunjuk ke langit. Artinya kamu percaya kepada Allah. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, sekarang carilah makanmu dari surga. Carilah makanmu dari Allah. Mintalah makan dari Tuhan Yesus yang kau percaya itu. Haleluya. Saudara Unesli sekalipun dalam penjara, sekalipun tidak diberi makan, dia merasa bersukacita. Mengapa bersukacita? Karena dia berada di surga. Dia mengalami posisi yang surgawi. Lalu adalah, kita tahu kesaksian saudara kita adalah ternyata nanti di sel itu ada juga pemuda Yunani akhirnya memberikan dia makan bagian dia karena dia ingin berbagian dalam penderitaan akan Kristus. Saudara-saudaraku, saudara Unesli, dia berada di dalam Kristus yang naik ke surga. Segala sesuatu adalah di bawah kakinya. Interogasi, penderitaan, aniaya, hardikan orang, ancaman orang. Saudara-saudara, tidak mampu menelan kita. Tidak mampu menghancurkan kita. Seperti Paulus mengatakan, oh kita ini adalah lebih daripada orang-orang menang. Lebih bukan sekedar menang, lebih daripada orang-orang menang. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Oh, baik kelaparan, baik penindasan, baik penganiayaan, baik ketelanjangan, baik pedang, bahkan kematian pun tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kita yang berada di dalam Kristus. Haleluya. Saudara-saudari, asal kita senantiasa berada dalam Kristus. Asal kita senantiasa bersatu dengan Kristus. Haleluya. Kita lebih daripada orang-orang menang. Apapun, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Jangankan sakit penyakit hari ini. Jangankan pandemi hari ini, saudara-saudara. Bahkan kelaparan tadi, ketelanjangan, aniaya, pedang, bahkan maut sekalipun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus itu sendiri. Mengapa? Karena sekali kita bersatu dengan Kristus, selama-lamanya kita bersatu dengan Kristus. Kita berada dalam Kristus. Kita bersatu dengan Kristus. Kita berada, didudukkan bersama-sama dengan Kristus di surga. Bisa saja saudara-saudara, penyakit akan terus ada, pandemi bisa saja kita tidak tahu akan berakhir, tetapi haleluya, pandemi ini tidak akan menyentuh hati kita. Jangan karena pandemi, jangan karena sedikit sengsara, sedikit keaniaya, sedikit kelaparan, sudah membuat kita putus asa. Saudara-saudara, kita perlu menjadi orang yang kembali kepada Tuhan. Di manakah Tuhan, saudara-saudara? Tuhan ada di dalam roh kita. Tuhan ada di dalam batin kita. Kita kembali ke dalam roh. Kembali ke dalam batin kita. Haleluya, kita akan bersentuhan dengan Tuhan. Sehingga kita akan dibuat
melampaui semua hal-hal yang bumia. Bukan berarti tidak ada derita. Bukan berarti tidak ada sengsara. Itu semua akan tetap ada. Bahkan mungkin tambah lama akan tambah berat. Penderitaan tambah hari adalah tambah akan makin sulit. Tetapi haleluya, perhentian ada di dalam Kristus. Kemenangan ada bersama dengan Tuhan. Sukacita ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Asal kita bersama dengan Tuhan, mengalami kuat kuasa Tuhan, kitalah orang-orang yang mengalami tingginya tanah permai itu. Kitalah yang mengalami kuat kuasa kebangkitan keterangkatan Kristus. Saudara Unesli, dia pernah mengalami sakit TBC, saudara-saudara. Sakit berbaring terus di ranjang. Setengah tahun dia berbaring terus, saudara-saudara. Rasanya bagaimana kondisi demikian, berbaring total di ranjang selama setengah tahun. Tetapi, saudara-saudara, haleluya, walaupun penuh derita, penuh penyakit, seolah tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara, kita terus adalah orang yang berkontak dengan Tuhan di dalam rohnya. Orang yang selalu bersatu dengan Tuhan di dalam rohnya. Orang yang mengalami Kristus terus dalam rohnya. Maka penderitaan, maka adalah penyakit, sakit penyakit, tidak mampu menekan dia. Oh saudara-saudara, iblis, si jahat, akan sering menggoda kita dengan berbagai peristiwa. Mungkin keluarga kita, mungkin finansial kita, mungkin adalah ekonomi, mungkin pekerjaan kita, mungkin keluarga kita akan diganggu. Semuanya bertujuan untuk menjamah kita ini supaya kita meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak hidup di dalam Tuhan, supaya kita menjadi jatuh, supaya kita menjadi orang berkeluh kesah, supaya kita ini menjadi orang yang selalu bermuram durja. Saudara-saudara, oh kita harus tahu rahasianya. Itu semua adalah tipu muslihat si jahat. Itu semua adalah godaan daripada si iblis. Kita harus usir semua itu. Melalui gimana? Melalui menyeru nama Tuhan. Melalui apa? Melalui berdoa kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui kita doa baca firman Tuhan. Melalui apa? Melalui kita kembali ke dalam roh kita. Semakin demikian, kita akan menjamah Tuhan. Begitu kita menjamah Tuhan, begitu kita mengalami Tuhan, segala sakit penyakit, segala penderitaan, segala aniaya, dan segala salah paham berada di bawah kaki kita. Saudara-saudari, Anda jangan habiskan waktu Anda untuk mengurusi salah paham. Jangan Anda habiskan waktu Anda mengeluh terhadap situasi yang terjadi. Mengeluh tak mampu membuat Anda jadi pemenang. Salah paham tak mungkin membuat Anda adalah mengalami kebangkitan. Oh saudara-saudari, tinggalkan itu semua. Berpalinglah kepada Kristus. Begitu kita berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari kita. Kita dapat memandang Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan kita dapat memantulkan kemuliaan Tuhan sebulat-bulatnya. Saudara-saudara, begitu ada penderitaan, begitu ada aniaya, begitu ada salah paham, jangan pandangi kesalahan itu. Jangan pandangi aniaya itu. Oh, itu semua akan nanti melemahkan Anda. Pandanglah pada Kristus, pandanglah pada Yesus, berserulah kepadanya, berdoa padanya, baca firman Tuhan. Saudara-saudara, ini akan membuat kita mengalami tingginya tanah permai itu, mengalami kebangkitan Kristus, berada kita di dalam Kristus, berada di dalam surga. Ini adalah pengalaman Wesley, dan ini pula bisa menjadi pengalaman kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, saudara-saudari, kita harus adalah mengalami Kristus. Agar Kristus ini semakin bertambah-tambah di dalam diri kita. Dan ada banyak saudara-saudara yang senior, yang memiliki pengalaman-pengalaman yang sama, yang memiliki banyak penderitaan, yang memiliki banyak persoalan hidup. Nah ketika mereka datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan selalu adalah agar kita mengalami kuat kuasa kebangkitan Tuhan. Agar kita mengalami betapa Tuhan yang bangkit ini, tidak ada maut yang mampu menahan dia. Sekalipun dia dimasukkan di kubur, sekalipun kuburnya itu ditutup, saudara-saudara. Tetapi haleluya, Yesus bangkit dari kematian. Alam maut tak mampu menahan dia. Saudara-saudara, tidak ada
kematian atau alam maut yang membuat menahan kita, membuat kita tertekan, yang membuat kita tak mampu bangkit. Kalau kita tertekan, kalau kita ini sudah merasa suram, kalau kita sudah penuh dengan keluh kesah, hanya ada satu pertanda bahwa kita tidak kembali kepada Tuhan. Hanya satu petunjuk adalah saatnya kita sekarang kembali ke dalam roh. Saatnya kita seru nama Tuhan. Saatnya kita mengalami Tuhan. Oh, saudara-saudari, supaya kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan ini menjadi hidup, menjadi pengalaman kita. Oh, saudara-saudari, kiranya adalah ini menjadi yang kita alami, yang kita nikmati sehari-hari kita. Dan ini pula menjadi latihan kehidupan kita. Saudara-saudari, jangan pernah biarkan saudara-saudara tidak membiarkan diri kita berada di dalam kekuasaan maut. Tadi saya bilang bahwa akan ada saudara-saudara, ada penderitaan, ada aniaya, ada salah paham yang membuat kita ini menjadi lemah, yang membuat kita ini menjadi salah paham, yang membuat kita menjadi orang yang mengeluh. Semua itu saudara-saudara adalah menekan kehidupan kita, membuat kita supaya kita tak berdaya, membuat kita supaya berada di bawah kekuasaan maut, membuat kita supaya merasa lemah, tak mampu, tak kuat untuk bangkit. Jangan biarkan hal itu terjadi, saudara-saudara. Kembalilah ke dalam roh. Maka Anda akan mengalami kuat kuasa kebangkitan Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita saja. Oh, saudara-saudari, bukan hanya untuk diri kita saja. Kita juga perlu mendoakan saudara-saudari kita. Mendoakan kaum saleh. Karena mungkin ada banyak kaum saleh. Mungkin banyak saudara-saudari mengalami tekanan. Oh, mungkin karena COVID ini, karena pandemi yang tak berujung ini. Bahkan sekarang begitu banyak varian yang makin keluar, yang makin menakutkan saudara-saudara. Dan kesan yang ditinggalkan oleh pandemi ini semakin menakutkan. Lalu saudara-saudara, banyak orang tertekan, banyak orang mungkin stres. Saudara-saudari, saatnya kita untuk bangkit, saatnya kita untuk berdoa. Berdoa bagi saudara-saudara kita, berdoa untuk kaum saleh kita. Oh, kita ikat si iblis, kita ikat orang kuat itu, kita bebaskan saudara-saudara kita. Kita beritahu pada Tuhan bahwa saudara-saudari kita ini adalah milik Tuhan, adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu kita mohon Tuhan mengikat si orang kuat itu. Bebaskan saudara-saudara dari segala tekanan, dari segala penderitaan, dari segala aniaya, segala salah paham, agar semuanya hidup bagi Tuhan. Mengalami hidup yang berkemenangan, mengalami hidup yang bersukacita, mengalami hidup yang hari tambah hari saudara-saudara senantiasa damai sejahtera. Kita untuk hal itu semua, saudara-saudara, kita harus memberitahu Tuhan. Situasi apapun yang kita alami, kita beritahu pada Tuhan. Saudara-saudara, manfaatkanlah atau gunakanlah Kristus dalam segala situasi kita. Apapun pengalaman kita, apapun persoalan kita, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, saudara-saudari, manfaatkanlah Kristus. Karena Kristus yang al-muhyi, Kristus yang meliputi segala sesuatu ini, bisa menjadi adalah pengalaman kita, bisa menjadi kenikmatan kita. Oh, saudara-saudara, untuk itu, entah kita mungkin sakit, entah mungkin kita disalahpahami orang, entah mungkin kita difitnah orang, entah mungkin kita tidak dipromosikan orang, atau mungkin kita dipandang rendah oleh orang lain. Saudara-saudara, dalam segala situasi itu, manfaatkanlah Kristus, alamilah Kristus. Kristus ini bukan hanya sekedar doktrin, Kristus itu bukan hanya sekedar teori. Ketika kita bercerita tentang Kristus, kebangkitan Kristus, itu bukan hanya sekedar cerita. Ketika kita bercerita Kristus yang naik terangkat ke surga, bukan hanya cerita, tetapi kita perlu mengalami kebangkitan Kristus. Kita perlu mengalami kuat kuasa keterangkatan Kristus, sehingga kita mampu bangkit dari segala situasi lingkungan kehidupan kita. Kita mampu terangkat dari sana. Bahkan kita melampaui dunia ini, melampaui kematian. Kita bersama dengan Kristus yang duduk di sorga. Saudara-saudari, hasil daripada kita menikmati Kristus, saudara-saudara, semakin kita menikmati kebangkitan,
keterangkatan Kristus. Yeskiel pasal 34 ayat 13 sampai 15 mengatakan, Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Saudara-saudari, digembalakan, haleluya. Di mana digembalakan? Di atas gunung-gunung Israel. Digembalakan bukan di lembah-lembah. Oh, bukan di padang gurun. Digembalakan di atas gunung-gunung. Di alur-alur sungainya. Dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudari, di sini hasilnya gimana? Kita akan mengalami alur-alur sungainya. Artinya begitu banyak aliran sungai. Dan kita bisa aliran sungai ini, kita mengalaminya itu, yaitu yang mampu, yang bisa meleraikan dahaga kita. Begitu banyak saudara-saudara, hidup kita ini adalah yang dahaga, yang haus, seolah hidup kita tak pernah puas. Ingin itu, tidak ada rasa puasnya. Haleluya. Kalau kita mengalami penggembalaan Kristus di atas gunung-gunung, haleluya, maka kita akan mengalami alur-alur sungai. Ada sungai air hayat yang meleraikan dahaga kita. Saudara-saudara, akan ada padang rumput. Artinya suplaian Kristus yang limpah. Yang padang rumput yang limpah, saudara-saudara. Kita mengalami, oh saudara-saudara, ketika kita ini ditekan orang. Oh saudara-saudara, kita perlu mengalami Kristus yang limpah. Sehingga kita tidak hanya menang, kita lebih daripada yang menang. Ketika kita mengasihi orang, tetapi segala hal difitnahkan kepada kita. Saudara-saudara, malah kasih kita makin meluap-luap. Ya, kasih kita makin bertambah-tambah. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mengalami Kristus yang bangkit, yang terangkat. Sehingga kita mengalami Dia sebagai padang rumput kita. Sebagai suplai hayat kita. Yang melalui dirinya disuplaikan pada kita, sehingga kita digembalakan oleh Kristus. Oh, saudara, kita akan mengalami bagaimana Tuhan sendiri menggembalakan kita. Digembalakan, dirawat, diasuh oleh Tuhan, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara-saudari, dibiarkan berbaring. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan adalah, gimana? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan, saudara-saudara. Tidak hanya kita berbaring, bahkan ada makanan, ada hidangan di hadapan lawan. Ada lawan, tapi kita makan di sana, saudara-saudara. Itu luar biasa. Ada musuh. Harusnya musuh kita berperang, tetapi di sana ada musuh kita malah ada hidangan, ada makanan di sana. Saudara-saudara, semakin kita makan Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami penggembalaan dari Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana kita berbaring di dalam Tuhan, bagaimana kita ngasuh di dalam Kristus, bagaimana kita ini beristirahat, saudara-saudara, yang dulunya diri kita ini penuh dengan letih lesu, penuh dengan beban berat, penuh dengan aniaya cobaan, tetapi sekarang haleluya, menjadi damai sejahtera, berbaring di dalam Kristus, mengasuh di dalam Kristus. Saudara-saudari, hasil daripada kita mengalami kebangkitan dan keterangkatan Kristus, sebagaimana Yeskiel pasal 20 ayat 40 sampai 42 mengatakan, di sana, di tanah itu, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Dan aku akan berkenan kepadamu. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara-saudari, haleluya. Karena kita mengalami Tuhan, kita menikmati Tuhan, kita bersatu dengan Kristus di dalam kebangkitan dan keterangkatannya. Haleluya. Sehingga kita dibawa sekarang beribadah kepada Tuhan. Dibawa kita beribadah
Ibadah artinya mirip Allah. Ibadah artinya serupa dengan Allah. Sehingga kita saudara-saudara makin mirip Allah, makin serupa dengan Allah. Makin kita mirip dengan Allah, makin serupa Allah, makin mengekspresikan Allah, makin menyatakan Allah, saudara-saudara, Allah akan berkenan kepada kita. Allah berkenan. Bahkan adalah kita ini dikatakan akan seperti persembahan yang harum. Saudara-saudara, ketika adalah persembahan dipersembahkan, lalu asapnya itu akan naik ke Allah, dan itu menjadi bau harum yang menyenangkan Tuhan. Pertanda bahwa Allah berkenan kepada orang Israel. Allah berkenan kepada orang yang mempersembahkan. Saudara-saudari, kita akan menjadi seperti itu, menjadi persembahan harum yang Allah berkenan. Saudara-saudari, kalau kita mengalami tingginya tanah permai itu, mengalami keunggulan tanah permai itu, mengalami kebangkitan dan keterangkatan Kristus, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa mirip Allah, menampilkan Allah. Kita berkenan kepada Tuhan. Oh, berkenannya itu kita diterima sebagai persembahan yang harum, persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan akan membawa kita terus masuk ke tanah Israel. Saudara-saudari, semoga adalah kebangkitan Kristus, keterangkatan Kristus bukan hanya sekedar teori bagi kita, tetapi adalah menjadi suatu pengalaman yang hidup. Bukan hanya sekedar bahwa Kristus pernah bangkit. Saudara-saudara, Kristus yang bangkit, yang terangkat ke surga ini, dia sudah masuk ke dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita alami. Bukan hanya sekedar kita perbincangkan, bukan hanya sekedar kita belajar teologi, tetapi adalah semakin kita alami. Saudara-saudara, kita tidak cukup hanya mengalami adalah Kristus sebagai juru tebus kita. Kita tidak cukup hanya mengalami Kristus sebagai pengabul doa kita. Kita tidak cukup hanya mengalami Kristus sebagai juru sembuh kita. Kita tidak cukup hanya mengalami Kristus sebagai juru selamat kita. Kita perlu mengalami Kristus sebagai kebangkitan. Kita perlu mengalami Kristus sebagai yang terangkat. Sehingga hidup kita, saudara-saudara, mungkin di dalam pergaulan kita, di entitas manapun kita berada, mungkin di sekolahan, mungkin di pekerjaan, mungkin di masyarakat, saudara-saudara, kita di sana selalu berada dalam posisi yang terangkat. Artinya dunia tak mampu mencemari kita. Bahkan kita mampu mensuplaikan Kristus pada mereka. Kita bukan orang yang membawa kita jadi jatuh. Bukan orang yang mempengaruhi kita. Tetapi kita mempengaruhi mereka. Kita menjadi garam bagi mereka. Kita menjadi terang bagi mereka. Kita berada di dalam kebangkitan Kristus. Kita berada di dalam keterangkatan Kristus. Saudara-saudari, demikian firman Tuhan.